Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-ulamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna gharib Al-Quran yang ada di surat, makna gharib perkata Al-Quran yang ada di surah At-Tur sekarang. Ada di surah At-Tur. At-Tur artinya ya gunung Tur, biasanya diartikan begitu. Nah, di sini ini ada Al-Masjuri, langsung diartikan Al-Mahbusi. Al-Mahbus itu yang terpenjara, mana artinya. Habasa itu memenjarakan, jadi Al-Mahbus itu yang dipenjara. Piye wal bahril masjur, laut yang dipenjara itu. Saya juga nggak ngerti itu maksudnya apa itu ya. Cuma kalau dibandingkan dengan ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, kayaknya itu kan satu akar. Nah, itu artinya yang dinyalakan. Jadi kalau yang ada di Al-Quran yang setahu saya, wa idzal biharu sujirat kan sama dengan wal bahril masjur ini. Nah, kalau di ayat yang lain itu yang ketika laut sudah diubah menjadi api. Jadi hal yang luar biasa lah, wong air kok menyala. Mungkin dulu tidak rasional, tidak masuk akal atau nggak logis, wong air kok menyala. Tapi ketika tahu bensin mungkin akan maklum ya, bensin kan juga air gitu. Ya mungkin saja, saya juga nggak tahu ya. Nah, terus kemudian itu kira-kira ya, kalau Al-Mahbus ini ya tetap di penjara kalau di sini. Di penjaranya itu saya nggak paham itu maksudnya apa itu. Terus kemudian yauman tamurus sama umaur. Jadi tamuru yauma ing dino tamuru obah-obah gitu kira-kira ya. Di kata tamuru itu bergerak cepat, itu mana aslinya maro ya muru. Ai tataharroku aslinya. Jadi sama dianggap muannas. Nas Al-Qur'an. Jadi aslinya taharroku itu tataharroku, karena nggak ada fi'il madhi yang belakangnya dhammah tanpa ada wau jamaknya itu. Jadi ini aslinya tataharroku. Nah, membuang tak double pada wazan yatafa'alu itu diperkenankan. Jadi yauman tamuru, tamuru artinya bergerak cepat. Nah, itu di sini langsung diartikan taharroku, ay tataharroku bergerak. Kemudian ada yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Da'a yadu'u artinya menolak. Jadi yuda'una itu ditolak. Maka di sini diartikan yudufa'una ditolak. Ditolak dalam arti didorong. Yauma yuda'una ila nari jahannam. Itu didorong. Dijerongkok ke nang neraka mereka gitu ya. Fakihin mu'jabin diartikan orang yang senang. Mu'jabin orang Arab kalau bilang saya suka kamu itu kebalik bilangnya mereka itu. Enggak sama-sama kita. Jadi ada orang perempuan bikin saya suka dia, itu maksudnya itu ajabatni imra'atun, ada seorang wanita yang saya suka, bikin saya kagum. Jadi mu'jabina itu dibikin kagum maksudnya senang. Kalau makna aslinya fakihin itu makna aslinya itu berjenaka, fakaha, fawakih
Itu camilan itu. Kalau fukahah itu humor jenaka gitu. Kalau fakihin itu ya orang yang senang gitu. Tidak sedang susah. Wama alatnahum itu alata yaklitu. Alata itu artinya mengurangi. Maksudnya itu mana kosnahum. Kami tidak mengurangi. Ini yang biasanya dijadikan argumentasi bahwa orang-orang beriman itu nanti ketemuan di sana sama anak cucu mereka. Jadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman nanti akan ketemuan lagi di sana sama anak cucu mereka gitu. Enggak dikurangi sedikit pun. Jadi kalaupun ada balasan di dunia berupa kebaikan-kebaikan, kenyamanan hidup itu sama sekali enggak ngurangi kenikmatan mereka di akhirat kelak gitu katanya. Ya semoga kita masuk besok ketemu lagi. Terus mana kosnahum, maksudnya kami tidak mengurangi mereka, maksudnya balasan mereka sedikit pun. Taksim lalahum fiha wala taksim. Yatanaza'una fiha ka'sal lalahu fiha wala taksim. Mungkin kalau bisa dibayangkan, kalau bisa, nyatanya kan enggak, selama masih ada bayangannya ya bukan. Yatanaza'una fiha itu iku seneng kayak rebutan gelas, omben-omben. Tapi ombenannya itu lalahu fiha wala ta'tim. Enggak, bukan mainan juga enggak ada dosanya. Nanti kalau senangnya udah diambil di sini ya udah. Tuh. Terus kemudian ini ada kadzibun. Takzimun kan artinya dari ismun itu dosa, takzimun itu pendosaan atau klaim dosa. Di sini langsung diartikan kadzibun, enggak ada kebohongan maksudnya situ. Serius. Kalau orang mabuk yang biasanya itu kan basa-basi saja. Omongannya ngelantur. Kalau ini enggak gitu. Di surga nanti. Baik, bodoh-bodoh gak ruwe ya iya. Terus kemudian ada roibal manun, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ataukah mereka itu bilang Nabi Muhammad itu seorang penyair yang menjadi perantara kita menunggu raibal manun. Di sini raib itu ya artinya keraguan-raguan. Al-manun kesusahan hidup. Kaya ini wis ketekan Rasul model penyair ngene iki marine bakal kena urip susah ya kayak gitu. Namun di sini langsung diartikan roibal manuni ay al mautu. Atau kalau aynya diatofkan ke al manuninya yang diartikan ya al mauti. Jadi mati, kematian. Seperti mereka menunggu kematian, sengsara. Pokoknya ketekan Nabi alamat ya gitu. Kayak jadi pertanda sial. Ya orang-orang tertentu. Enggak semuanya. Terus kemudian ada al-musaytirun. Di mushaf itu biasanya di bawahnya musaytirun itu ada apa namanya? Ada tanda sinnya. Itu menunjukkan bahwa bisa dia dibaca musaytirun. Dibaca sin tapi lemah, yang masyhuroh itu yang short, ya, pakai short. Nah, maknanya sama. Kalau di sini diartikan harokatnya keliru ini, al-musallitun. Atau benar dibaca al-musallatun, dalam arti orang yang diberi kuasa. Sementara al-musaytirun itu artinya orang yang kuasa, yang punya kuasa gitu. Am indahum khazainu rabbika am huwal musaytirun. Mereka itu punya rahasia apa sih sampai ngomong kayak gitu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mereka itu diciptakan dari ketiadaan atau pakai bahan.
Atau jangan-jangan mereka itu penciptanya. Am khalaqus samawati wal arda, tahu gawe langit mbek bumi ta? Itu sudah nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Jawabannya mungkin itu kejadiannya alami, gitu aja. Mana ada. Kita aja kalau ada kebakaran aja sukanya ada sebabnya. Nggih, Bapak ngaos, Duk. Bapak ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya ada intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Ini debatnya Quran. Mujib itu nulis itu Jadalul Quran. Jadi apa al-musaitirun di sini diartikan al-musallatun, orang yang diberi kuasa. Tapi kalau al-musaitirunnya itu orang yang kuasa. Jadi sebenarnya orang yang kuasa itu ya mereka diberi kuasa. Kalau nggak ada yang menyetujui mereka, nggak ngakui, ya nggak jadi kuasa itu. Kayaknya gitu. Tapi debatnya Al-Quran ini memang begini. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Kalau mereka bilang Quran itu bikinan Muhammad, ya udah. Bikin lagi gitu, fal ya'tu bi haditsim mithlihi in kanu shadiqin. Ya udah gawe Quran dhewe kono. Itu banyak ataunya di sini, ya, sulit sekali di debat. Nah, buktinya sampai sekarang nggak ada yang nyanyiin Quran. Bilango palsu wes, gak ono sing nyanyi. Masuk ke surat An-Najm. Setelah orang di akhir ayat ini wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Nah, kok diteruskan surat An-Najm, menarik. Bertasbihlah kamu bersama dengan bintang gemintang yang sedang terbenam, membelakang. Di sini ada dzumirratin fastawa. Ini menarik surat An-Najm ini. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. In huwa illa wahyu yuha allamahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Nah, ini banyak tafsirannya sih. Yang mengajari Muhammad itu syadidul quwa. Terus kemudian disifati lagi dzu mirratin fastawa. Di sini mirratin itu diartikan mandharin hasanin. Pandangan atau pandangan yang baik, punya hal yang dipandang dan itu bagus, orang akan kerasan lihat itu gitu. Terus aghna wa aqna, jauh lompatannya ini ke ayat 48 langsung. Aghna wa aqna itu maksudnya a'ta wa arda, memberi dan membuat rela, membuat orang jadi rela. Aghna wa aqna. Dan pada ayat yang sama itu juga ada wa annahu huwa adhaka wa abka sebelumnya. Yang bikin ketawa itu ya sana, yang bikin menangis itu ya sana. Jadi mau ketawa mau nangis itu sebenarnya fa'ilnya ya sama, penyebabnya sama. Ya dari sana. Al-azifah makna aslinya itu dekat. Seperti sudah pernah disinggung sebelumnya bahwa segala yang akan datang itu dimaknai sebagai dekat, dan segala yang sudah berlalu itu dibahasakan sebagai hal yang jauh karena kita nggak bisa menggapainya. Kalau akan datang sifatnya itu pasti dekat, karena ya apa kita nunggu atau tidak nunggu ya datang juga gitu. Di sini langsung diartikan min asma'i yaumil qiyamah. Jadi al-azifah itu termasuk dari nama-nama hari kiamat. Jadi Al-Quran banyak sekali mengistilahkan kiamat. Makna aslinya kiamat itu sampai kemudian kehancur itu ya sudah pernah saya tulis itu di esai musiman itu. Kok bisa diartikan kehancuran itu dari mana gitu. Pengkoma yakumu kiamah. Ya, maknanya justru berdiri, bangkit maknanya. Aneh memang ya. Jadi al-azifah, as-sa'ah, al-qiyamah, al-haqqah, terus al-qari'ah, banyak sekali namanya.
Terus samidun, samidun kalau mana aslinya itu berdiri termangu-mangu. Artinya dalam posisi tidak sadar. Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Kowe gumun tah nang kabar yang dibawa Al-Qur'an atau kamu gumun sama Al-Qur'an ini? Dan kamu kemudian ketawa tapi enggak nangis. Sambil itu lahu, maksudnya lalai. Main-main sampai lalai gitulah kira-kira. Terus kemudian lanjut ke surat Al-Qamar, enggak ada yang di sini. Tidak ada yang dianggap horib. Padahal ya kalau menurut orang Indonesia ya banyak sekali di sini. Ada mim mudzakir. Kalau dicari di Al-Quran, cari di kamus kata iddakaro yang nggak nemu di kamus. Ketemunya ya di dakaro pakai zal. Ini Al-Quran kerennya. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudzakir. Mudzakirnya itu mungkin. Jadi asalnya iddaka, aslinya idtakaro. Idtakaro ikut wazan ifta'ala. Terus kemudian karena fa fi'ilnya terdiri dari dal, huruf apa itu ya? Huruf idbak apa itu? Saya enggak ingat itu. Pokoknya kemudian kaidahnya digantilah itu huruf taknya itu menjadi dal, terus dalnya diikutkan jadi dal juga. Akhirnya menjadi iddakaro. Itu konsepnya. Tapi pada aslinya enggak ada kayak gitu. Itu spekulasi saja. Jadi yang aslinya ya simai. Udah dengarnya kayak gitu ya gitu, riwayatnya gitu ya gitu. Enggak bisa dikasih alasan. Kenapa kok dibaca mim mudzakir kok enggak mudzakir saja? Ya dengarnya gitu, riwayatnya begitu, mau gimana? Enggak berlaku itu kaidah kalau di Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an tidak tunduk kepada nahwu. Al-Quran memang tidak tunduk kepada nahwu. Seharusnya nahwu sama shorof itu yang tunduk kepada Al-Quran. Karena lahirnya mereka itu karena Al-Quran. Gitu. Dari Al-Quran lah lahir nahwu dan shorof itu. Jadi nggak boleh nahwu sama shorof ngatur Quran. Basisnya Quran ya tetap riwayat. Terus kemudian ada Ar-Rahman. Langsung ke surat Ar-Rahman ini. Di surat Ar-Rahman ini ada yang dianggap gharib, yaitu wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini an-najm di sini ini diartikan mayam basitu alal ardi. Tumbuhan, ma barang maksudnya tumbuhan, yang basitu yang terhampar opoma alal ardi ing atase bumi, segala tanaman yang terhampar di bumi. Bisa juga dimaknai sebagai kategori lain dari wasyajaru. Jadi kalau asyajaru ini sama-sama tumbuhan ini sebenarnya. Tapi ma yaiku barang maksudnya tumbuhan yang butuh kang tumbuh opoma ala satin ing atase betis. Maksudnya punya batang. Jadi an-najmu ini tumbuhan yang tidak berbatang. Kalau asyajaru ini tumbuhan yang berbatang. An-najmu itu rumput-rumputan yang menempel di tanah, itu masuk. Wah, ada orang Agustusan ini. Masya Allah, jan pokoknya wis. Muandek ning ngarepan omah neh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut nih. Jadi an-najmu itu tumbuhan yang tidak berbatang. Maksudnya berbatang itu punya batang itu. Yang asyajar ini tumbuhan yang ada batangnya. Kalau yang merambat masuk yang mana? Ya masuk yang an-najmu mungkin ya. Dan karena dia bisa meninggi karena bantuan ada batang lain yang dia ngikut. Seperti sampean dulu pernah cerita di telepon itu, mengibaratkan organisasi yang merambat, yang punya pijakan budaya sama
organisasi yang tidak punya pijakan budaya itu. Jadi kalau cuma untuk tinggi, tumbuhan yang merambat itu gampang, tidak butuh waktu lama. Jadi dia udah bisa tinggi. Tapi kalau yang tumbuhan yang berbatang itu, dia bisa tinggi dengan cepat, tapi gampang patah juga kalau ada kena angin. Gitu ya. Terus kemudian lil anam itu di sini diartikan lil khalqi, maksudnya makhluk. Al anam tidak tentu manusia tapi semuanya. Lil anam ayat 10 ya. Wal arda dha'aha lil anam, untuk manusia, untuk makhluk, lebih tepatnya makhluk, lebih umum. Terus kemudian ada wal habbu dzul asfi war raihan. Di sini yang diartikan itu dzul asfinya. Dzul asfi itu artinya jerami kering. Di sini diartikan atibni, jerami kering. Tumbuhan yang punya sisi jerami gitu. Biji-bijian ya, habbu. Ya, satu akar kata dengan cinta. Ya, memang merupakan biji. Kalau nggak dirawat ya nggak tumbuh. Terus kemudian ada ar-raihan. Ar-raihan ini tumbuhan yang berbau harum. Ya tidak harus harum seperti parfum. Di sini langsung diterjemahkan khudratuz zar'i. Jadi hijaunya tanaman. Yang kalau az-zar'u cenderung manusia biasanya yang menanam. Jadi cenderung manusia yang menanamnya. Jadi khudratuz zar'i, hijaunya tumbuhan itu tumbuhan yang kalau pakai kata az-zar'i cenderungnya manusia yang menanam, yang ikut andil lah di situ, yang ikut andil manusianya, entah dalam hal menanam awalnya gitu. Nah, ar-raihan ini aromanya tumbuh dari situ. Tidak selalu harum seperti parfum. Aroma pagi itu kan juga aneh, seger gitu. Ya kayak gitu itulah kira-kira. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana? Ai bi ayyi nikmatillahi. Maksudnya dengan nikmat Allah yang mana? Tukadziban, kalian berdua manusia dan jin dustakan yang mana itu gitu. Sampai berapa kali, ada 32 kali diulang. Masal itu bagus kalau ngasih. Kenapa sampai diulang 32 kali? Karena manusia sulit sekali bersyukur. Isane sambat tok. Nek wayah penak gak alhamdulillah. Gak syukur. Wayah susah iki rong jam ngono susah wis. Sambate naudzubillah. Ya naudzubillah. Marijin makna aslinya marijim minnar. Marijin itu makna aslinya adalah mencampur. Maroja itu mencampur. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Dia menciptakan jin itu dari campuran, mimma rijim, dari campuran, minnarin dari api. Tapi di sini kata marijin itu justru diartikan sebagai kholisinnar, atau kalau dibaca kholisu ya tidak apa-apa, huwa kholisunnar gitu maksudnya. Jadi maroja itu yang awalnya berarti mencampur, itu diartikan justru kholisunnar, api murni, dari api murni. Tidak ada yang lain. Mungkin sisi pandangnya itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang murni harus ada campuran. Kayaknya gitu. Seperti orang mau mengambil emas murni itu kan banyak sekali kombinasinya itu. Ada yang air apa dicampurkan gitu, terus kemudian dikasih api, terus kemudian dicampur apa lagi sampai keluar yang murni. Nah, di sini langsung diartikan kholisinnar, api murni. Kholis yang murni, annari dari api, gitu maksudnya.
Terus di sini beda lagi maroja yang kemudian barusan saja ayat 15 dia bilang marijim minar. Yang saya arti kamusnya bisa berarti mencampur untuk mengetahui yang asli, supaya yang asli dipisahkan dari yang tidak aslinya. Nah, terus kemudian ada kata marojal bahraini yaltaqiyan. Justru ada kata marojal bahraini yaltaqiyan. Nah, di sini diartikan maroja artinya melepaskan dua laut. Dia zat itu, Allah Ar-Rahman itu, marojal bahraini yaltaqiyan, melepas dua laut yaltaqiyani dalam keadaan saling bertemu, tapi keduanya lepas, gitu. Bisa juga diartikan mencampur tapi nggak campur, karena bainahuma barzakhun, di antara keduanya itu ada barzakhun. Barzakhun di sini diartikan hajizun, ada pemisahnya. Kalau bukti konkretnya kan banyak bertebaran di media sosial itu, ada laut-laut yang mereka bersatu tetapi tidak bersatu, mereka bercampur tetapi tidak bercampur, gitu. Ada pemisahnya, beda warnanya. Itu bahkan ketika sudah diambil di apa namanya, di gelas yang bening, dari laut satu ditaruh, laut satunya lagi ditaruh, dikocok, sudah campur, mereka misahkan sendiri-sendiri, gitu, kayak air sama minyak. Terus kemudian ada Dzul Jalali. Dzul Jalali di sini diartikan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhanmu Dzul Jalali yang memiliki keagungan wal ikrami dan pemuliaan. Di sini diartikan Dzul Azamati, sama ya, yang memiliki keagungan, wal kibriyai dan kesombongan. Memang dia berhak sombong. Yang asal berhak sombong, tanpa dia nggak ada semua, gitu. Nah, nanti ada di ayat yang terakhir itu ada tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Beda. Di sini ini ada asumsi begini. Kalau yang di ayat terakhir itu Dzul Jalali, kalau di sini itu Dzul Jalali. Si asumsinya itu wa yabqa wajhu rabbika. Maka Dzul Jalali menjadi sifatnya wajhu rabbikanya yang Dzul Jalal. Kalau yang di terakhir rabbikanya yang Dzul Jalal. Kok dipisah-pisah begitu ya? Untuk menyatakan bahwa apapun yang dinisbatkan kepada rabbika semuanya jalal, gitu. Mau yadullah, mau wajhullah, mau alar arsy, semuanya jalal sudah. Itu arsnya yang punya jalal, malaikatnya yang punya jalal, rasulnya yang punya jalal. Semuanya kira-kira gitu asumsinya. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Sanafruhu bakal tak entekno. Maksudnya akan ku curahkan semua. Akan kami curahkan semua lakum untuk kalian semua. Ayyuhats tsaqalani, wahai manusia dan jin, gitu ya. Ini hadza wa'idun, penjelasannya justru hadza wa'idun. Kalimat sanafruhu lakum itu adalah wa'idun, ancaman minallahi dari Allah li ibadi kepada hamba-hambanya. Walaisalan ora ono billahi iku kelawan Allah syuhlun apa kesibukan. Tuhan ngancam, apapun redaksinya, mau ngancam mau janji, itu sebenarnya walaisa billahi syuhlun, Tuhan enggak sibuk sama sekali. Karena asumsinya kan kalau orang sibuk kan beban, itu kan gitu. Tuhan enggak sibuk belas. Meskipun apa namanya kulla yaumin huwa fi sya'n, itu Tuhan enggak punya kesibukan sama sekali. Artinya ulama-ulama tauhid itu berupaya memberikan bahasa yang tidak mengesankan kesan Allah punya sifat kurang, kan gitu. Mau ngerepot wong disuruh bahasakan sesuatu yang enggak dijangkau oleh kata, itu kan repotnya. Cuma kesannya kalau udah bilang Tuhan sibuk itu kan piye, itu kan enggak cocok kan gitu. Jadi di sini sanafruhu lakum itu diartikan ancaman dari Allah kepada hambanya, tapi catatannya walaisa billahi syughlun, Tuhan enggak punya kesibukan, enggak punya kepentingan apa-apa kok ngancam-ngancam, itu enggak ada.
La tamfuduna maksudnya tidak menembus. La tamfuduna ora nembus sapa sira kabeh illa bisultan kecuali kelawan kekuatan. Ulama banyak tafsirannya sini. Ya sesuai dengan tafsiran mereka gitu. Maksudnya itu la takhrujuna ora iso metu sira kabeh, ora metu sira kabeh min sultani saking kekuasaane. Semua enggak bisa, mau tawal dari mana? Kalau diartikan menembus, jadi kalau kamu bisa menembus in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Jika kamu mau menembus langit sama bumi, jika kamu mau menembus langit, kamu bisa menembus keluar dari area langit dan bumi. Famfudhu ya wis lakonono. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kalian enggak akan menembus kecuali dengan sultan. Nah ini banyak, saya kira jenengan sudah tahu polemiknya ulama nafsiri ayat ini. Lah itu gimana orang yang sudah naik ke bulan itu? Terus kemudian sultan diartikan ilmu pengetahuan. Oh berarti bisa ya menembus langit dan bumi pakai pengetahuan. Ya meskipun sekarang banyak yang diketawain ya NASA itu. Baru saja keluar berita itu katanya NASA mau bikin setelah ada penelitian tentang atmosfer bahwa panasnya atmosfer itu sekian ribu derajat Celcius, di mana tidak ada satu logam pun dengan panas segitu yang tidak leleh. Terus kemudian NASA menanggapi bahwa dia akan bikin pesawat yang tahan dengan suhu seperti itu. Terus ada komen di bawahnya itu, lu jarine wis tutup bulan bro, kok sekate gawe. Ya enggak tahu ya namanya penafsiran. Akhirnya ada lagi, enggak, itu yang dimaksud tuh kayak Nabi Muhammad tuh loh, kan bisa itu menembus langit dan bumi. Menembus langit melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Ya berarti sultannya diartikan izin. Oh, bisa menembus. Kecuali dengan izin. Nah, Rasulullah itu manusia yang diizini untuk ke sana. Gitu. Kalau Rasulullah itu saya percaya. Ya gitulah kira-kira. Karena orang luar biasa. Memang Allah bikin begitu. Wazun di sini diartikan lahabun nar. Letupan api. Lahab itu yang berkobar itu, kobarannya api. Wanuhasum falatan tasir, dan ada timah panas juga. Terus kemudian di sini timah panasnya itu, nuhas itu diartikan tembaga ya. Kalau di kamus-kamus itu bisa tembaga, bisa asap, bisa api. Di sini langsung diartikan dukhonun nar itu asapnya api. Asapnya saja bentuknya nuhas. Wajanal jannataini, dan janal jannatain itu wajanal jannataini dan 54 ya, ayat 54. Wajanal jannataini, dan buah dari dua surga itu, dan dekat lan utawi buah dari dua surga itu dan ikut cedek. Maksudnya simarun, piro-piro bebuahan dua surga. Kemudian yatmithunna fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna. Di dalam surga itu terdapat wanita-wanita. Nah, kalau bahasakan bidadari ya monggo. Yang jelas di sini bentuknya muannas, qasiratut tarfi itu muannas sama muannas salim, at-tarfi itu mata. Jadi wanita-wanita yang atau perempuan-perempuan yang membatasi matanya hanya untuk suaminya. Terus disifati lagi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Itu lam yadnu minhun, maksudnya tidak mendekat. Jadi layapomith itu tomasa itu berarti tidak mendekat. Ya, jadi tomasa itu tomasa itu makna aslinya yang menyentuh, tomasa. Mana aslinya menyentuh. Jadi kalau dipakai makna dasarnya lam yatmithunna insun, orang nyentuh hunna nang qasiratu tarfi opo insun. Sapa insun menungso qoblahum sadurunge penduduk surga walajan lan uga ora jin. Jadi mereka disifati lagi perempuan yang sudah qasiratul tarfi itu tidak pernah kesentuh oleh satu manusia atau satu jin pun, tidak ada yang pernah menyentuh. Ini diartikan yadenu, mendekat. Opo insun
lan jinnun atau jan itu minhunna saking qasiratut tarfi gitu. Jadi disifati pokoknya sik nyis lah gitu intinya. Ini mungkin ya yang bisa dapat dirangkum oleh kata yang menggambarkannya. Tapi untuk penggambaran surga ini tetap kita ambil ngendikane Kanjeng Nabi la ainun ra'at wala udhunun sami'at khatara ala qalbi basyarin. Tak satu mata pernah melihat, tak satu telinga pernah mendengar, dan tak satu hati pun pernah terlintas bayangan tentang surga. Jadi kalau selama masih ada lintasannya berarti bukan itu gitu. Nabokhotan di sini diartikan faidotani, dua hal yang memancar. Maksudnya sifat dari dua surga yang dianugerahkan itu. Nabokhotan gitu artinya. Nabokhotan di sini ini diartikan memercik. Mana asli sesuatu yang suka memercik, selalu memercik begitu. Terus kemudian faidotani di sini itu diartikan faidotani, dua hal yang memancar. Gitu. Terus rofrofin khudrin itu diartikan sebagai al-mahabis. Rofrofin itu ra, ya, papan ra itu, khudrin itu yang hijau. Tapi di sini juga dapat berarti kain sutra. Kan? Ala muttaqiina ala rofrofin khudrin. Mereka bersandar pada kain sutra atau papan rak yang hijau. Jadi artikan jadi hamparannya itu sutra. Ya pokoknya sing apik-apik lah sing gak ono ning dunya iki. Khudrin itu hijau aslinya. Rofrofin itu ya papan seperti hamparan gitu. Di sini diartikan al-mahabisi. Nah, mahabis ini kayak yang awal tadi itu diartikan mahbus itu. Jadi piro-piro tempat penjara kalau diartikan secara bahasa. Tapi ada catatannya di sini itu al-mahabis itu sebenarnya adalah artinya di sini mihbas, jamaknya mihbas katanya. Jadi mayughatti bihil firash lin naum. Jadi segala hal yang menutupi menutupi dipan kasur itu untuk tidur bisa diartikan selimut. Al-mahabis memenjarakan kita, selimut itu bisa diartikan gitu. Tapi di naskah yang lain juga al-mahabis itu diartikan di naskah saya itu al-majalis, jadi tempat duduk. Itu tempat duduk erwetiram. Kita kan bisa dianggap sofa gitu aja kan sudah gitu ya. Ya kira-kira itu dulu ya. Wis maghrib. Sebab sing akeh lagi iso rekaman maneh. Muga-muga manfaat. Matur nuwun sing akeh wal akhirah. Muga-muga dhewe terus diparingi tresna teng Quran. Gelem nyinaoni Al-Qur'an, nek wis dadi ilmu njur dilakoni, dikei kekuatan kangge nglakoni, matur ngoten dikei keikhlasan pas nglakoni. Matur nuwun Gusti akeh kuwase al-waqi'ah wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni khatimah.